karakteristik seorang muslim yang ideal. Jadi kalau ada pilihan buruk, biasa, dan istimewa, kira-kira pilih yang mana, Pak? Istimewa. Ya. Kalau kita suka nonton bola, ya, saya sering menganalogikan demikian pada mahasiswa saya. Kita nonton bola, itu yang istimewa penonton atau pemain? Hah? Pemain ya? Itu istimewa. Penonton yang biasa. Tapi yang banyakan ngomong yang biasa atau yang istimewa, Pak? Yang biasa. Ya, misalkan pemain pujaannya penalti nggak masuk, wah kita banyak luar biasa. Nendang segitu doang nggak masuk gitu ya. Kakinya salah nih kayaknya nih. Gitu. Pelatih ganti lah segala macam. Kayaknya kita lebih pintar dibanding pelatih. Ya. Istimewa mereka lebih banyak bekerja dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap menjadi seorang muslim yang istimewa, sehingga kelak kita menonjol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa? Dengan amal-amal yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanifidina azanillah, ada sebuah buku saya sangat tertarik. Judulnya itu Hidup Tidak Mengenal Siaran Tunda. Sangat menarik sekali buku ini. Menggambarkan bahwa kehidupan ini akan terus berjalan dengan ada dan tiadanya kita. Maksudnya dunia ini akan terus berjalan dengan ada dan tiadanya kita. Pabrik kita itu akan terus ada dengan ada dan tiadanya kita. Ada di antara bapak-bapak yang ketika tidak masuk sehari PT-nya bangkrut? Nggak ada ya, Pak ya? Atau ketika bapak nggak ke masjid sekali langsung bubar Jumatannya? Ada? Ya, meskipun ada di daerah Bogor Jumatan bubar, ya. Karena waktu itu masjid-masjid baru, ya, khotibnya nggak datang, pengurus DKM-nya nggak pede. Akhirnya jam 12 nggak ada yang naik, akhirnya pada bubar nyari masjid yang lain. Nah ini lucu sekali ya, ketua DKM, pengurus DKM harus siap menjadi imam dan khotib gitu ya. Perlu kita daurah khutbah ya, pelatihan mubalik gitu ya. Agar kita memiliki ciri khas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keunggulan, sehingga para sahabat Nabi itu memiliki amal-amal unggulan yang berbeda dengan yang lainnya. Bapak kalau misalkan nanti ada rezeki, silahkan membeli buku 60 karakteristik sahabat Nabi. Dari 60 ini ada beberapa yang mereka memang memiliki sifat yang berbeda dengan yang lainnya. Ya. Suatu saat misalkan Abu Bakar, ketika berinfak, Umar infak setengah, dia merasa udah banyak. Ternyata Abu Bakar seluruhnya. Ya. Kemudian ada sahabat Nabi yang ketika itu disanjung oleh baginda Nabi SAW bahwa ahli surga masuk dalam majelis kita. Masuk. Amr bin As penasaran, siapa yang disanjung baginda Nabi seorang yang ahli surga? Hari kedua sama, hari ketiga sama, membuat sahabat Amr bin As penasaran ingin ke rumah beliau. Ternyata Pak, 3 hari menginap, saya persingkat kisah ini. Seorang yang disanjung baginda Nabi ini bukan orang yang ahli tahajud. Padahal sahabat Amr bin As pasti tahajudnya setiap malam dan gak pernah berhenti pasti. Hari pertama dia tidak tidur, dia hanya mengintip. Ternyata tidak tahajud Pak. Hanya bangun sebelum subuh, sholat witir, kemudian ke masjid sholat subuhnya selama 3 hari. Dan ini membuat Amr bin As bertanya, wahai sahabat, engkau disanjung oleh baginda Nabi menjadi ahli surga, penghuni surga, tapi aku tidak melihat amal-amalmu di malam hari seperti tahajud dan sebagainya. Kira-kira apa amal unggulanmu? Sahabat ini mengatakan, aku ketika akan tidur tidak pernah melupakan pertama berwudu, yang kedua memaafkan orang-orang yang menyakitiku di hari itu. Masya Allah. Hari itu orang yang menyakiti dia dimaafkan kesalahannya semuanya dan didoakan kebaikan. Bisa kita Pak? Insyaallah. Dan itu menyebabkan beliau disanjung baginda Nabi, dan prediksi Nabi pasti benar Pak. In huwa illa wahyu yuha. Ya. Karena yang disampaikan Nabi bagian dari wahyu. Insyaallah Pak. Ini amal-amal unggulan. Ada sahabat yang mohon maaf dia tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki tampang yang ganteng dan lain sebagainya, tetapi dia memiliki semangat yang luar biasa, padahal cacat, sehingga menjadi utusan Umar bin Khattab untuk bertemu dengan Rustum. Apa amal unggulan dia? Pengorbanan yang luar biasa. Ya. Bahkan dalam suatu kisah beliau dalam berperang itu menggunakan panci dan pisau dapur karena ingin terlibat di sana. Ada seorang wanita, saya lupa namanya dalam sirah sahabiah ini, beliau memberikan suaminya berangkat kepada Rasulullah, meninggal. Pulang utusan Rasul, wahai ibu, suamimu meninggal, anakku masih ada, berangkat sana. Anaknya meninggal, anak berikutnya, dan kemudian si ibu ini berangkat sendiri sebagai tim medis bahasa kita. Amal-amal unggulan.
Jadi fanifidin azannya Allah, waktu kita 24 jam sama. Yang membedakan adalah kualitas amal-amal kita. Sederhananya misalkan dalam urusan dunia, kita dulu punya teman sekolah bareng, kita tahu masa lalunya. Waktu 24 jam kita sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. 10 tahun tidak bertemu, kira-kira banyak perubahan nggak Pak? Wah, dulu ini sekarang kok beda ya. Dulu ini orang paling penakut ya, sekarang kok beda. Dulu ini orang kaya raya kok sekarang jadi, dan lain sebagainya. Beda. Ini gambaran sederhana di dunia, pun demikian nanti di akhirat. Waktu kita sama 24 jam, dan yang membedakan adalah amal-amal kita. Dan ikhwan fillah Allah tidak akan pernah, karena sifat Allah tidak akan melupakan jasa kita, tanda kutip tidak akan melupakan amal-amal kita. Sekecil apapun amal-amal kita, Allah akan catat dan dibalas dengan kebaikan yang melimpah ya. Bahkan sedikit pun tadiah kita, sedikit pun pengorbanan, misalkan tetesan keringat atau kemudian lelahnya kita duduk dalam majelis ilmu, Allah ganti dengan keberkahan yang luar biasa. Bahkan sampai baginda Nabi SAW pernah menyampaikan ya, orang-orang yang berangkat menuju majelis ilmu ini didoakan oleh seluruh makhluk ya. Bukan hanya di daratan dan di lautan, seluruh makhluk yang ada di jagat raya mendoakan tentang untuk keberkahan kita dan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi konfidin azannya Allah, konsep muslim ideal ini ada 10. Maka yang pertama, karakteristik muslim ideal itu adalah salimun akidah, akidahnya yang bersih. Kenapa kok akidah ini penting sekali konfidin azannya Allah? Bahkan dalam salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah, la ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Yang pertama tauhid akidah dulu, keyakinan kita kepada Allah, baru berbakti ke orang tua, kemudian menyayangi anak yatim, kaum kerabat, dan kepada manusia seluruhnya. Karena akidah ini menjadi salah satu sentral ya. Orang berbuat baik buruk tergantung kekuatan silah bilahnya, kekuatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia rajin ke masjid, rajin sholat, haji, pulang pergi ke Mekah, udah kayak jaraknya dekat itu ya, bolak-balik, tapi kok masih korupsi. Berarti dipertanyakan bagaimana kualitas sholat. Berarti dia tidak mampu untuk memberikan tarbiyah, pendidikan kepada dirinya sendiri. Berarti mereka tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Karena pada hakikatnya nikmat ibadah ini hanya akan dimiliki oleh mereka-mereka yang diberikan atau ada dalam basirah imaniyahnya, keimanan yang ada dalam jiwanya. Kita kalau masih nyaman Pak, artinya sholat ke masjid, kemudian kita lebih nyaman dibanding sholat sendiri, itu iman kita hidup. Tapi kalau sholat di rumah lebih nyaman dibanding berjamaah di masjid tanpa ada uzur syar'i, maka ini sesuatu yang dipertanyakan. Bukan berarti imannya mati, tidak, tapi dipertanyakan. Bukankah kaum lelaki ini wajibnya di masjid? Waktu Covid berapa bulan yang lalu yang sedang hangat-hangatnya ya, bulan apa dia? Maret April ya. Banyak masjid tutup, ramai di media sosial, masjid kok tutup segala macamnya. Pas masjid dibuka nggak nongol juga. Ada yang demikian.